Makhluk-makhluk macam ini nih kadang yang bikin wibu itu gatekeep anime favoritnya. Jadi minggu lalu aku nemuin sebuah perdebatan yang kayaknya geblek banget. Perdebatan ini membahas tentang anime Gundam terbaru, di mana ada beberapa orang yang ngeluh kalau cerita Gundam baru ini terlalu political. Mereka kayaknya lupa anime Gundam itu tentang anime apa. Dan gak hanya dari seri ini aja, banyak anime lain seperti Kimetsu, Solo Leveling sampai dengan AOT sekalipun juga mengalaminya. Dan dari perdebatan ini mungkin kita bisa mengerti kenapa gatekeep itu akhirnya diperlukan. Yuk kita bahas. Seperti yang kita bicarain di awal, video kali ini bakal ngomongin tentang wibu dan kenapa mereka bisa gatekeep fandom anime mereka. Kita bakal ambil contoh beberapa perdebatan yang harusnya nggak diangkat jadi sebuah diskusi. Dan untuk kasus yang pertama, kita akan mulai dengan satu tweet tentang anime Gundam terbaru berjudul Gundam Chikwaks. Dalam unggahan X, diskusi ini dimulai dengan thread seseorang yang berkata kalau Gundam terbaru ini terlalu political. Mereka juga meng-highlight tentang protagonisnya yang tiba-tiba bisa naik Gundam padahal nggak pernah sama sekali pegang Gundam. Tentu pernyataan itu direspon oleh fans yang lain. Mereka berkata bahwa itu udah jadi cerita standarnya Gundam, dimana seri ini memang selalu bernuansa perang dan politik. Para fans ini juga menambahkan kalau bahkan Kamil saja debut dengan memukul otoritas, sebuah aksi yang memang wajar terjadi di seri Gundam. Tapi yang bikin geram adalah jawaban lawan bicaranya yang sangat singkat, padat, dan di luar nalar. Dia dengan entengnya bertanya siapa itu Kamil. Satu pertanyaan yang benar-benar menjadi penutup sebuah diskusi, karena pertanyaan ini pada dasarnya nggak layak untuk dijawab. Sebuah pertanyaan yang jawabannya udah ada dari lama, dan dengan mereka menanyakan hal tersebut, orang-orang ini udah menunjukkan kekurangannya dalam berargumen. Dan untuk kalian yang nggak tahu siapa sih Kamil sebenarnya, yang mungkin emang nggak pernah nyentuh seri Gundam sama sekali, Kamil adalah protagonis dari anime Zeta Gundam. Seri lawas ini memulai kisahnya dengan si Kamil, seorang mahasiswa autis yang tiba-tiba nunjuk tentara karena dikatain cewek. Kemudian dia nggak sengaja terlibat dalam aksi terorisme dan lalu kabur membawa Gundam colongan. Sebuah plot awal yang kalian tahu ada kemiripan dengan Gundam Chikwaks. Makanya dalam perdebatan tersebut agak valid juga kalau mention Kamil sebagai contoh awalnya. Tapi karena lawan bicaranya nggak tahu siapa itu Kamil, diskusi ini langsung berubah jadi candaan internasional aja. Fenomena seperti ini sebenarnya udah sering terjadi di banyak anime terkenal, di mana ada beberapa orang yang coba untuk terlihat kritis dan berbeda padahal nggak tahu substansi yang dibahas. Mereka cuma pengen kelihatan keren dan kelihatan berbeda daripada yang lain tanpa ada usaha untuk meriset sumber datanya. Hal ini juga pernah terjadi di anime Kimetsu no Yaiba. Dalam perjalanannya, seri ini sering banget mendapatkan hujatan. Ia berulang kali dikatain sebagai anime yang ketolong studio. Banyak yang beralasan kalau sebenarnya Kimetsu itu punya cerita yang biasa aja. Tapi karena studionya yang terampil, anime ini bisa menjadi anime dengan animasi yang luar biasa. Jika diskusinya seperti ini, kita mungkin bisa membahasnya sebagai diskursus yang panjang karena emang ia bisa membangun argumen diskusi secara terstruktur. Ada sebab akibat yang mendasar yang membentuk diskusi ini. Tapi kali ini kita nggak bahas diskusi tentang Kimetsu yang ketolong studio, melainkan sebuah diskusi lain di akhir act training kemarin yang bikin siapapun tepuk jidat. Siapa yang ingat tentang argumen heboh yang mengatakan kalau animasinya Kimetsu itu overrated? Bukan karena ada perbedaan besar antara fight scene di manga atau di anime, melainkan karena pertarungannya selalu disetting saat malam hari. Jadi menurutnya latar ini sangat membantu si studio agar komposisi animasinya terlihat indah. Padahal katanya sinematografi dan Korea yang ditampilkan itu biasa banget, tapi karena malam hari jadi kelihatan heboh. Tentu kita yang ngikutin Kimetsu pasti bakal langsung tepuk jidat lihat argumen tersebut. Karena walaupun emang terlihat kritis memakai bahasa-bahasa perfilman yang rumit, tapi orang ini kayaknya nggak pernah nonton Kimetsu sama sekali. Ia kayaknya cuma pengen ngikutin hype yang ada aja. Orang ini kayaknya FOMO dan pengen nimbrung doang, karena kalau emang dia paham apa yang ia coba diskusikan pasti nggak akan ada statement selucu itu. Sebab kita berkali-kali dicekoki dari episode 1 tentang kenapa sih latarnya harus malam. Bahkan kita bisa melihat kalau konteksnya dipakai sebagai plot utama, sebuah setting yang membuat para iblis nggak bisa berjalan di bawah sinar matahari. Kekurangan ini bikin mereka terobsesi untuk mencari antibodinya. Dengan dua kasus yang sangat menggelikan ini, tentu kalian sekarang paham kan kenapa kadang gatekeeping itu diperlukan. Terkadang ada beberapa orang jahat yang cuma pengen pansos aja, yang cuma pengen plot dengan cara menjatuhkan seri favorit kita.
Itu kenapa terkadang menjaga kedamaian fandom dari orang-orang seperti ini sangat diperlukan. Walaupun kita juga nggak boleh lupa untuk membedakan fans-fans baru yang memang penasaran sama konten cerita animenya. Kita nggak boleh menutup diri dari orang baru. Jangan sampai serinya mati karena fansnya dianggap elitis oleh penonton umum. Kita harus bisa membedakan mana diskusi yang berbobot, mana diskusi yang konteksnya belum dijelaskan, dan mana diskusi yang memang cari ribut aja. Sama seperti di Solo Leveling saat penyerangan Pulau Jeju terjadi. Saat animenya masih jalan, ada sebuah diskusi yang menarik tentang Beru yang dengan singkat bisa menghabisi Hunter Jepang tapi malah mempermainkan Hunter Korea. Dan dalam pertarungan mereka seolah-olah Beru membiarkan Hunter Korea hidup. Di sini banyak penonton baru yang penasaran kenapa hal itu bisa terjadi. Kenapa Peru nggak langsung menghabisi Hunter Korea sama seperti yang ia lakukan ke Hunter Jepang. Apalagi Jinwoo yang juga baru mau masuk saat Hunter Korea terdesak, membuat penonton curiga tentang pilih kasih yang dilakukan autornya. Bagi kita yang udah baca baik manhwa ataupun novelnya, tentu kita bisa berspekulasi tentang kenapa sih hal ini bisa terjadi. Kita bisa mengerti kenapa Beru nggak menghabisi Hunter Korea setelah paham sifat yang dimilikinya. Kita juga akan lebih paham kenapa akhirnya Jinwoo datang setelah kita lebih mengenal sistem teleport dan summoning milik Jinwoo. Sebuah penjelasan yang nggak dijelasin sebelum kita familiar dan paham dengan cerita ke depan. Sebagai fans yang baik, tentu walaupun diskusi yang dilemparkan lawan agak ngejudge, tapi seenggaknya kita bisa menjelaskannya secara logis. Karena emang pertanyaan-pertanyaan ini masih layak untuk dijawab. Misteri yang ada dalam pertanyaan tersebut baru bisa terselesaikan di cerita yang akan datang. Dan kita yang tahu akan hal itu punya kemampuan untuk menjawabnya, bukan malah memperkeruh keadaan seperti yang dilakukan oleh konten kreator ini. Oke, yang jelas dari beberapa contoh tersebut kita bisa menyimpulkan kalau mungkin gatekeeping itu nggak selamanya buruk. Selama bisa dikontrol di batas tertentu, kita bisa menciptakan ruang diskusi yang nyaman bagi para pencintanya. Sebuah defense mechanism untuk mencegah hal-hal yang tak diinginkan terjadi, mencegah penyusup masuk yang niatnya cuma ngajak-ngajak hal yang kita sukai. Walaupun terkadang emang kita nggak bisa ngontrol hal ini untuk terjadi, karena terkadang hype yang dibawa suatu anime itu bisa aja terlalu besar. Dan berkat trendingnya anime kesukaan kita, ada banyak sekali orang baru yang pengen ikut masuk ke dalam suatu diskusi. Mungkin ada beberapa orang so asik yang pengen jadi pusat perhatian di sana, tapi karena kurangnya pemahaman dia dalam topik ini membuat mungkin banyak fans asli yang marah, dan sikap yang benar untuk menanggapinya adalah buat si orang itu jadi bahan candaan aja. Nggak usah terpancing dan anggap aja jadi angin lalu. Nah, gimana menurut kalian soal topik gatekeeping ini? Kalau ada kritik, saran, atau sanggahan, tulis saja pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih dan yuk mari berdiskusi.